Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ai Iko, SPDI, MPDI, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini saya akan melaksanakan diseminasi sebagai bentuk aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif di SDN 009 Cikadut, Kota Bandung. Selama pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 ini, saya dibersamai oleh Ibu Elis Dina Fatimah SSI sebagai fasilitator, Bapak Dodi Hendarsah SPDI sebagai pengajar praktik, dan Ibu Kepala Sekolah SDN 009 Cikadut yaitu Ibu Ati Siti Aisyah SPD, dan yang akan membersamai dalam kegiatan diseminasi ini sebagai moderator yaitu Ibu Nelly Supriyatin SPD MMPD. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, refleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur ini meliputi rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang akan saya sampaikan dari konsep inti budaya positif ini
yaitu meliputi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 009 Cikadut, yang terhormat Ibu Bapak Tenaga Pendidik dan Pendidikan SDN 009 Cikadut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acaranya berjalan dengan lancar, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semua membuka acara ini, mudah-mudahan berjalan lancar dengan ucapan basmalah. Untuk selanjutnya, mohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hirlah Indonesia Raya. Indonesia Disilakan duduk kembali untuk Bapak dan Ibu Guru semuanya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta staf SDN 009 Cikadut. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi modul 14 budaya positif. Ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Iko oleh kemarin ya, hasil 3 hari ya, CGP ya, mungkin sekalian menyampaikan hasil kemarin juga disisipkan, ikuti oleh semuanya, ini sangat penting demi kemajuan di SDN 009 sekalian. Kita patut bersyukur karena CGP di Kecamatan Mandala Jadal itu angkatan sekarang itu 2 orang dari SD Jatihalam 165 dan dari SD Cikadut. Dan tahun kemarin sudah 3 orang. Bu Yani angkatan keempat ya, angkatan ke-7. Alhamdulillah sudah berapa? 5 ya, 5 orang yang lolos dari CGP. Nah, beliau ini adalah sebagai calon pemimpin nantinya yang
pengawas. Nah tentunya ilmunya yang sudah didapat kita sebarkan dulu di SDN 009 tadi. Jangan sampai terdengar gimana nih setiap ada rapat kepala sekolah CGP-nya yang paling banyak saya akan di SDN Cikalong. Sekarang bagaimana nih perkembangannya katanya setelah ada CGP? Saya belum bisa menjawab sepenuhnya bahwa dengan adanya CGP di sekolah saya, sekolah SDN 009 lebih daripada yang lain. Yang diharapkan seperti itu, baik kegiatannya, ilmu-ilmunya ditularkan kepada teman-teman, sehingga ada dari kecamatan diminta dari CGP ini untuk ilmunya itu disampaikan di kecamatan. Kami belum bisa menjawab karena di sini juga belum ditularkan semuanya ya. Mudah-mudahan kedepannya dengan ada kegiatan seperti ini, ilmunya yang didapat oleh CGP yang sudah lulus bisa diterapkan dan disebarluaskan, ditransfer kepada teman-temannya. Pada kesempatan ini Ibu mohon semuanya mengikuti kelas sudah dititipkan atau diberi tugas ya. Nanti sekali-kali dilihat. Mudah-mudahan dengan adanya ini ilmu kita akan bertambah. Yuk kita bergerak semuanya, walaupun ibu bukan sebagai kepala sekolah penggerak. Karena apa? Ada syarat-syaratnya bahwa kepala sekolah penggerak itu harus 5 tahun lagi jadi kepala sekolah. Itu cuma menghitung bulan ya. Tahun 2020 ibu sudah melalui berbakti. Mudah-mudahan sekolah kita dengan banyaknya guru penggerak, sekolah kita maju ke depan lebih daripada SD yang ada di Mandala Jati. Ya, sudah mungkin yang Ibu dapat sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Ustadz yang nanti bisa menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan lebih bermakna dan bermanfaat. Mohon maaf mungkin Ibu tidak akan sampai akhir karena Ibu ada urusan akan ke dinas. Kemarin ada Ibu sudah ditelepon, ada yang berkas yang akan dibawa dan akan belanja yang lain-lain karena masih kekurangan lemari. Rencana Ibu akan membeli kipas angin di ruang kantor guru, di ruang pasar masih terasa panas. Insya Allah Ibu sekarang akan sekalian dan juga akan membeli bos. Ya, mudah-mudahan dengan adanya seperti itu kita bisa melakukan sekolah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kita buat biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya yaitu ada dulu ya, bagaimana ya Pak Ibu? Ibu yang terhormat, sebelum acara kita mulai, mari sebenarnya kita dudukkan kepala untuk berdoa supaya kegiatan hari ini
Subhanallahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga disembuhkan, yang berangkat umroh ini rekan-rekan kita semoga sama Allah memberikan kemudahan lancar menjadi haji yang mabrur dan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, bagaimana bagus. Jadi kalau berdoa sebaik-baiknya berdoa itu kalau bisa dan bisa itu adalah laki-laki. Jadi kan itu sama Bu Haja ya, Bu Haja karena kan tidak biasanya Pak Haji untuk kedepannya nggak apa-apa, berarti Pak Firman, Pak Sidi, Pak Budi belajar, Pak Dani ya untuk menjadi doa memimpin doa ya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita pasti bisa ya Pak Firman. Yang penting kita mau berusaha untuk belajar ya. Untuk selanjutnya yaitu paparan materi tentang budaya positif dari SPD tentang budaya positif. Terima kasih kepada penulis waktunya untuk menjadi beberapa acara. Dari manusia dan beberapa yang telah waktunya mengikuti acara kegiatan diseminasi ini untuk organisasi tempat dengan judul budaya positif. Namun sebelumnya kita adakan eksklusif biasa. Siap kita adakan eksklusif alas samsam, senang alas samsam. Bisa diikuti peracaannya sesuai dengan yang ada di videonya.
Bluetooth device is ready to pair. Berbagi pengalaman saya mengikuti PJP Pasangan Saudara ini banyak ilmu yang didapati, sehingga saya pribadi sendiri harus bisa menularkan ilmu yang telah didapati selama 2 bulan depan dan itu dimulai dari modul titik The Bluetooth device is connected successfully. satu itu merupakan salah satu filosofi dan filosofi tentang pendidikan yang dialog oleh kakak adik Dewan Toro. Luar biasa itu, dimana intinya adalah motonya Ingarso Sukulodo Imanyo Aso Kudu Adayani. Nah, di antara modul satu ini ada submodulnya yaitu modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Mungkin sebelumnya ini saya sendiri sebelum mengenal tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah ketika itu sangat jauh sekali. Dan sehingga menjadi tertampar bagi saya ketika mau mendalami modul ini. Oh, ternyata saya salah kaprah ketika menghadapi anak. Oh, ternyata selama ini saya merasa benar padahal ada hal-hal yang baik yang mesti dilakukan oleh anak-anak itu sendiri dan si anak tersebut bisa berkembang baik hal dalam pembelajaran ataupun dalam hal keterampilannya ataupun kompetensinya. Nah, hari ini insya Allah saya akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan di sini sifatnya kita sharing, diskusi ya. Diskusi, kalaupun misalkan ada masukan dari Bapak dan Ibu, enggak ya. Dan insya Allah di sini saya akan menguatkan dengan materi-materi yang telah saya dapati. Nah ini untuk perkenalan di sini fasilitas saya yaitu Doris, mungkin kalau kalian yang kenal, beliau rumahnya di Cikadu, dia sebagai fasilitas saya, dan lain-lainnya itu Pak Ibu Nisa dari SD Cikadu, dia dari SD 005 Cimrat, 898 Cimrat. Di sini alhamdulillah sebagai penulis rekan saya sebagai moderator akan mengucapkan terima kasih penulis atas waktunya, sekaligus menjadi seksi lokasi program dan ada ibu kepala sekolah yang selalu memberikan motivasi kepada kita semua sehingga apa yang kita programkan di sekolah ini dapat terlaksana. Dan saya sendiri sebagai CDP Angkatan 9 ini yang alhamdulillah luar biasa itu dari dukungan dari Bapak dan Ibu, saya bisa seperti itu karena adanya dukungan dari Bapak dan Ibu semua, juga dari kepala sekolah. Oleh itu saya mengaturkan Jazakumullah khairan atas segala dukungan dan kerjasamanya sehingga acara ini dapat terlaksana mudah-mudahan sampai akhir nanti dengan lancar. Nah, kita bikin kesepakatan dulu Bapak ya. Kesepakatan belajar kita hari ini yang akan kita lalui di hari ini. Kalau misalkan setuju, ya kita tahu. Yang pertama, seluruh anggap ini webinar ya. Seluruh peserta webinar memiliki kesempatan untuk berpendapat. Boleh yang lain dan Bapak berpendapat tentang hal yang mengenai ini. Setuju Bapak? Oke, alhamdulillah. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Kita saling menghormati. Artinya di sini bukan saya yang benar, bukan Bapak yang salah, tapi kita sama-sama saling menghormati. Karena setiap orang ada kelebihan masing-masing. Kita saling menghormati. Ya Bapak dan Ibu, setiap pendapatnya. Setuju Pak? Oke. Yang ketiga, jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain menggunakan. Setuju? Oke. Bapak berpendapat setelah
Keberhasilan membangun budaya positif sekolah hendaknya merupakan kolaborasi bersama antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan peserta didik. Setuju atau tidak Bapak dan Ibu? Pertanyaan ke-1, keberhasilan membangun budaya positif proyek di sekolah hendaknya merupakan kolaborasi bersama kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan peserta didik. Setuju Bu? Oke. Sebagai pemimpin pembelajaran, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, motivasi intrinsik akan melahirkan disiplin diri. Setuju atau tidak? Setuju? Oke. Yang keempat, perlukah diadakan keyakinan kelas? Perlu? Oke. Selanjutnya, 5. Pernahkah Bapak dan Ibu menerapkan posisi kontrol di sekolah? Dan posisi kontrol manakah yang Ibu atau Bapak pakai selama ini? Bapak dan Ibu pernahkah menjadikan sebagai posisi kontrol ketika ada masalah? Pernah? Pernah. Apa yang misalkan posisi kontrol itu sebagai apa? Apakah sebagai hukum, pembuat kesalahan, manajer, atau teman, atau yang lainnya? Sebagai apa? Yang Bapak pernah Ibu? Teman. Oh, sebagai teman. Nah, ada yang saya itu sebagai teman? Mungkin Bu Daris posisi kontrol pernah misalkan menjadi sebagai apa? Manajer. Itu yang manajer, yang sebagai manajer. Yang sebagai manajer ketika mengadakan ya apa terjadi masalah. Nah, kemudian posisi kontrol kita itu sebagai guru sebagai apa? Apakah teman, manajer, atau misalkan pembuat kesalahan? Manajer. Hari sempurna manajer. Alhamdulillah. Ada ternyata beragam luar biasa. Kemudian selanjutnya 7 ya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Bapak pernah dengar atau Ibu? Ya. Kebutuhan dasar manusia. Yang penting akan kita pelajari. Ya. Dari sini pertanyaan pembatik ini nanti akan disempurnakan ke depannya. Kalau misalkan Bapak memahami, nanti akan kita sama-sama belajar. Ayo. Ya, budaya positif. Nah, kali ini saya menyampaikan tentang budaya positif. Kalau kita mengenal kata budaya positif, identiknya kita itu mengenal kata apa biasanya? Budaya positif. Atau dikaitkan dengan kata apa biasanya? Budaya positif. Kebiasaan. Apa lagi? Biasanya. Kebiasaan yang baik yang dia bisa sholat duha, literasi, itu berarti dikaitkan dengan aturan ya biasanya ya. Betul ya, biasanya kita mengenal kata tersebut dengan kebiasaan yang baik ya, yang sering kita lakukan di sekolah. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, hari ini konsep inti dari budaya positif ini ya, ada yang akan dibahas, di antaranya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Inilah poin-poin atau konsep inti daripada budaya positif ini. Kita lihat yang pertama, disiplin positif. Kira-kira di antara Bapak dan Ibu, kalau mendengar kata disiplin positif itu artinya apa ya? Disiplin waktu, apalagi kata disiplin itu pokoknya arti apa biasanya? Disiplin, aturan, disiplin aturan. Ya. Nah, kita lihat dari selanjutnya, ya. Disiplin positif. Nah, orang itu kebanyakan orang menyangka atau menghubungkan dengan kata
belajar atau mempelajari bagaimana caranya mengontrol diri, mengontrol sehingga kita dapat tindakan kita dapat mengacu pada nilai-nilai yang kita pelajari. Nah, nilai-nilai kebaikan. Jadi diartikan bahwa di sini belajar atau mempelajari bagaimana caranya kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita pelajari. Ini ya arti disiplin yang pertama. Selanjutnya, kolom yang selanjutnya pengertian disiplin. Nah, ini disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita menanamkan disiplin positif, tujuannya untuk apa? Supaya anak memiliki nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai yang baik yang mereka yakini, yang mereka percaya. Nilai-nilai ini seperti apa? Nilai-nilai yang diharapkannya seperti apa? Ya, kita lihat nilai-nilai yang diharapkan, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan. Nanti di bawahnya, nah ini kan tujuannya, tujuan daripada disiplin positif. Ya, yang merah ini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Disiplin ini maksudnya sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik dari dalam. Jadi tanpa disuruh pun si anak sholat, tanpa disuruh pun si anak melakukan tugas sekolah, tanpa rasa takut misalkan dari guru atau ucapan, dia melakukan. Jadi betul-betul datangnya dari diri sendiri. Tapi ada juga motivasi yang datangnya dari luar. Ya, seperti apa? Kita lihat pembagian motivasi selanjutnya. Ya, kita lihat pembagian motivasi. Oh, ini nilai kebajikan. Oh iya, boleh lah kita lanjutkan dulu. Tadi kan tujuan daripada disiplin positif itu supaya memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan seperti apa? Di sini ada 6. Ya. Di antaranya yang pertama memiliki nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yang keenam yang suka kita nyanyikan bersama anak-anak. Dan di antara bagaimana tentang Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berlaku. Nah, supaya nilai ini dapat dimiliki dengan disiplin positif tersebut. Kemudian yang kedua yaitu nilai yang ada pada diri anak, egotisme girls, ya, singkat QB, itu yang ada pada nilai pada diri anak seperti apa? Toleransi, suka menghormati, ya, menghargai terhadap perbedaan agama ataupun budaya, ya. Kemudian antusias, mereka merasa semangat ketika belajar dengan siapapun, empati, kemudian keinginan tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan toleransi. Nah, ini nilai-nilai yang ada dalam diri anak tersebut. Kemudian karakter yang lainnya itu 9 pilar karakter yang meliputi di antaranya ini: cinta Tuhan, ya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Artinya dalam lingkungan anak-anak mencintai terhadap lingkungan yang ada di sekolah kita. Contoh kecil-kecilnya ketika apa itu suasana lingkungan yang kotor, mereka mau membersihkan. Ya, makanya dibiasakan budaya bersih setiap harinya terhadap anak dimulai dari sekarang. Supaya apa? Rasa cinta terhadap Tuhan dan segenap cintanya oleh anak merasa dimiliki, baik itu terhadap alam ataupun terhadap sesama. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, baik itu kemandirian dalam hal dirinya dengan Tuhan ataupun kemandirian dalam hal dirinya dengan manusia. Kemudian kejujuran, amanah, ya, ataupun diplomatis, hormat dan santun dan lawan santun, gotong royong, percaya diri, kreatif dan
fleksibilitas, berorganisasi dan kesabaran. Yang terakhir itu empati, suara hati, penulis rasa hormat, kebenaran, relasi dan keadilan. Itu kan nilai kebaikan multilingual intelijensi. Ya. Selanjutnya itu kan nilai-nilai yang diharapkan ketika menanamkan budaya positif terhadap anak. Nah, kemudian selanjutnya tadi dari nilai tersebut kan ada motivasinya ya. Nah, kemudian menurut salah seorang tokoh ya, Diana Gosan dalam bukunya yang berjudul tentang disiplin, bahwa motivasi itu dibagi tiga. Yang kedua, antara nilai itu untuk menghindari ketidaknyamanan umat dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang itu merupakan motivasi dari eksternal, dari luar. Ya, contohnya seperti apa? Ketika menghindari ketidaknyamanan dari umat. Contohnya, ketika anak tidak melaksanakan tugas PR. Hari ini saya dihukum apa ya? Atau misalnya tidak mengikuti literasi, saya dihukum apa ya? Jadi menghindari. Seperti kemarin kejadian, anak tidak mengikuti literasi masuk ke kelas. Si anak tersebut sudah mulai merasa gelisah, ya karena takut. Tanya dalam hati, motivasinya apa? Sehingga dia apa? Buat ke daerah yang lain, ke kelas yang lain. Nah, kemudian yang dari luar juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu motivasi yang sudah ada pada diri anak. Ya, tampil anak ke depan seperti literasi hari Rabu. Dan motivasinya apa? Kasih hadiah. Nah, dari dua motivasi yang eksternal ini, ya, apakah akan menimbulkan sesuatu budaya positif bagi anak kita? Kata Bapak Daru. Ya, dari motivasi tersebut. Nah, kemudian motivasi yang terakhir yaitu yang ketiga. Nah, ini motivasi internal. Artinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, artinya datangnya dari diri sendiri. Ya, nah ini yang akan menimbulkan budaya positif bagi anak ketika ada motivasi dari diri sendiri. Nah, itu yang ditanamkan ke anak tentang budaya positif. Bagaimana nih caranya si anak itu memiliki motivasi dari diri sendiri? Gitu kan? Belajar dia dari diri sendiri, ya. Ibadah dia dari diri sendiri, mengerjakan tugas dari diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Selanjutnya, ini tentang motivasi. Kemudian, nah, dari ketiga motivasi tersebut, otomatis kita akan berkaitan dengan tiga ranah ini, hitungan, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Pernahkah kita melakukan bantuan terhadap ini? Dan bentuknya seperti apa itu? Ciri-ciri itu adalah hukuman apa? Ciri-ciri itu konsekuensi apa? Dan ciri-ciri restitusi itu apa? Kebanyakan, ini saya sendiri pribadi, saya sering melaksanakan dua ini, antara hukuman dan konsekuensi. Sebelum saya mempelajari modul ini restitusi belum saya pahami dan belum dikerjakan, belum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini posisi kontrolnya sebagai penghukum atau apa konsekuensi. Nah, ini yang idealnya kita harus bisa melakukan restitusi ini. Apa itu restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dialog antara guru dengan murid. Ketika murid melakukan kesalahan, dia bukan murid yang merasa bersalah, dia akan murid yang memecahkan masalah. Solusinya jadi jangan diri kita, ya. Itu diri kita. Tanya sama anak kenapa sakit. Anak kapan-kapan nanti
murid kurang tes tersebut apa kesiapan kita. Itu sifatnya konsekuensi. Beda lagi dengan restitusi. Restitusi tidak seperti itu. Kita lihat seperti apa restitusi. Tanya dulu yang benar. Ini tuh pasti harus membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Ini ada contoh-contoh ya. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat ke sekolah. Nah, karena ini termasuknya kalimat ini termasuknya hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat. Yang selanjutnya. Nah. Betul? Selanjutnya. Yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Coba lihat. Hukuman? Coba kita lihat jawabannya. Karena spontanitas kan waktu yang sama, ya, waktu yang sama. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba lihat, keren, tepuk tangan. Mana semuanya? Coba, lanjut. Mengganti, murid diminta untuk push up 15 kali. Maka menggunakan masker. Coba lihat. Coba. Hukuman. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas homework yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, itu contoh-contoh antara hukuman dan konsekuensi. Ada contoh yang lainnya dalam percakapan. Lihat, lanjut. Ya, contoh yang lainnya yang merupakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, ada.
sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah diterapkan saat membuat jawaban kelas. Itulah cara tahapan-tahapan ketika kita membuat kegiatan kelas. Ya, itu kesepakatan. Ya. Oke, ayo. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita bermasalah ataupun murid bermasalah, tentunya ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Iya, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh seseorang tersebut. Kebutuhan dasarnya apa saja? Oke, kasih sayang. Apalagi kira-kira nih kebutuhan dasar manusia. Ya. Main, bener kesenangan mereka. Betul, kira-kira nih yang oleh kalau kita di lapangan anak-anak kebutuhan dasar tahu sih di lapangan teh. Bener Bu, perhatian, betul perhatian. Yang kita lihat saja di lapangan anak-anak ini senangnya nih sampai tidak menjadikan masalah. Bermain, kesenangan bisa. Penghargaan, benar. Kita lihat, kita berbuat kebutuhan dasar manusia itu. Di antaranya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Seperti apa bertahan hidup? Saat ibu tinggal bapak di kelas, kami barangkali tak cantuman di kelas kondisinya nanti kali mau kemana? Lulus ya. Ketika ditanya, nah kenapa kamu lulusnya lulus gitu? Saya lapar bu, belum makan. Nah itu kan kebutuhan dasar, ya. Sehari-harinya kalau kita memperhatikan anak itu akan terlihat kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh anak itu. Di antaranya seperti ini. Kebutuhan pertama itu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Banyak anak-anak kita yang kebutuhan dasar bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi ya. Sehingga apa? Menimbulkan masalah ya kelas kita. Konsentrasi belajar kurang, kemudian kebersihan pakaian dan kelihatan tubuh. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan kejadian masalah. Dan pemecahan masalah itu ada di institusi sendiri. Yang ada sedikit dan sedikit. Selanjutnya, yang kedua kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Anak biasanya kalau tidak diterima, tidak diperhatikan, kasih sayang akan timbul apa di perasaan? Kalau nih aktif, ya ada cicingnya, atau ada cari perhatian, atau kadang saja si anak itu gitu ya, atau tidak pede, ya ada yang seperti itu. Tapi yang paling kita khawatirkan ketika anak tidak mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tua atau dari dirinya sendiri, si anak itu akan membuat apa? Di kelas nanti gaduh, buat benar, ganggu. Nah itu yang kita lakukan. Makanya di sini
selanjutnya. Nah, itulah kelima kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Nah, ketika kita ataupun anak bermasalah, kita sebagai guru, ya, posisi kontrolnya seperti apa? Di dalam permasalahan, di dalam pendidikan ini kelas pasti ada permasalahan. Permasalahan itu timbul karena apa? Tadi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, dalam permasalahan tersebut, bagaimana kita nih posisi kontrol sebagai apa? 5 posisi kontrol sebagai apa? Apakah kita selama ini sebagai guru atau perempuan merasa bersalah, atau pemantau, atau sebagai teman, atau manajer? Hal yang mana yang sering kita lakukan di sini? Saya pribadi ngaku ya, sebelum belajar nomor 1 ke 4, saya jarang menggunakan manajer. Yang ada pemukul, pembuat merasa bersalah, pemantau atau teman. Karena belum memahami bagaimana memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah mempelajari modul 1 luar biasa bagi saya pribadi. Oh, ternyata pemecahkan masalah seperti ini. Ada langkah-langkahnya. Ya, idealnya kita sebagai manajer. Idealnya, ya, pemukul jangan sampai ya. Karena anak kalau dipukul itu akan membekas. Kita lepas. Ini ada. Ya, diibaratkan gini di logika. Ketika kita, kalau ini murid ya tapi dulu. Ketika kita menghukum dengan ucapan, dengan sikap kita yang menilai, ada kok carekan, dicibir dari hati, dibentak dari hati, berkerotak. Kemudian kita nyadar, kita berarti carekan tidak kita bisa ya marah dia. Minta maaf kan? Nah, maaf ya, tadi ibu kemarin kamu ucapan yang dimaafkan, tapi kita lihat muka, kasih. Diminta. Masih ada bekasnya kamu? Ada kan? Ada bekasnya, Bapak Ibu ya. Maka hati-hati ketika menghadapan anak. Sekali-kali jangan memberikan hukuman. Karena membekas seperti ini kertas dilicin ya tetap ayah tapaknya dimacet sudah dilicin sementara itu, tapi tetap bekasnya ada. Itu bahayanya kita seperti itu. Tapi kalau itu menjadi manajer akan timbul terhadap kita rasa motivasi intrinsik dari diri sendiri. Nah, seperti apa posisi kontrol tersebut kita lihat. Kemudian posisi maksudnya membuat merasa bersalah. Guru tersebut akan menggunakan kata-kata seperti ini. Barangkali ibu bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mempercayakan ibu dan bapak. Seolah-olah dia yang menjadi membuat merasa bersalah. Lanjut. Kemudian posisi kontrol selanjutnya.
akan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Istri kotor. Kemudian setelah upacara kamu boleh atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah itu posisi kontrol sebagai pembantu. Ya. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer ini. Ya. Guru akan memberikan pertanyaan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu seorang manajer dan nanti akan timbul dari daerah itu sendiri. Ingat pokoknya saya sudah memiliki kesepakatan akan merasa apa sih anak itu akan merasa dihargai. Ya, itu 5 contoh penerapan posisi kontrol oleh guru. Selanjutnya, nah ini dicontohkan jadi apa seperti ini yang membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini bisa seperti ini yang mengatakan. Lanjut, kemudian sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bukan kata-kata seperti itu. Kemudian, ini sebagai manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kembalikan, apa rencana kamu? Nanti si anak tersebut akan timbul ya, dalam dirinya. Kemudian, selanjutnya sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Ibu daripada ibu ya, sebagai teman. Selanjutnya, sebagai teman kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini pemantau, pantau oleh si gurunya. Lanjut. Nah, cara pemecahan masalah ini sudah dikemukakan, ada langkah-langkahnya, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu artinya? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah dialog, interaksi antara guru dengan murid. Dari hasil dialog itu yang dihasilkan apa? Dari aktivitas itu. Dari penyelesaiannya datang dari anak itu sendiri. Seperti apa tahapan-tahapannya? Ini disimpulkan segitiga. Restitusi yang pertama, menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Trik-triknya seperti apa? Menstabilkan identitas seperti apa? Atau apa artinya? Coba kita lihat dari tahapan-tahapan tersebut. Menstabilkan identitas. 1. Ya. Contohnya dengan kata-kata. Ketika anak sudah melakukan kesalahan, maka guru akan mengatakan, berbuat salah itu wajar. Saat seperti itu, atau tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bisa saja dengan kata-kata, ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Ataupun kalimat kamu berhak merasa berhenti. Maka itu merupakan menstabilkan identitas. Jadi si anak merasa kita terpojok. Ya, ketika melakukan kesalahan anak tidak merasakan terpojok atau mungkin takut. Stabilkan dulu yang dia lakukan kesalahan itu, guru dari stabilkan dulu. Supaya tidak merasa dihakimi. Nah, setelah misalkan si anak itu stabil, kelihatannya nih dari mimik muka, dari gesturnya, anak ini stabil. Lalu nanya, artinya yang kedua apa? Validasi. Coba lihat. Validasi tindakan yang salah. Ditinggali tindakan salah kamu. Tindakan salahnya seperti apa? Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kalimat, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat. Atau
kemudian si anak tersebut mengutarakan, saya melakukan kesalahan ini, saya karena ini. Lalu yang ketiganya, yang ketiga soal kasih menanyakan dia, artinya ditanya kesepakatan yang telah dibikin. Apa keyakinan kelas kamu? Kamu tahu nggak keyakinan yang telah kita buat? Iya. Nah, terus nilai apa yang telah disepakati bersama? Si anak diingatkan kembali dari kesepakatan keyakinan yang telah disepakati bersama. Ya. Kemudian yang selanjutnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang tidak merupakan. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan kayak gitu. Ya, dan itu tentang tahapan-tahapan segitiga restitusi. Ya, ada validasi, ada stabilitaskan, validasi dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah ini ketika saya kemarin mensimulasikan, praktekkan tentang segitiga restitusi keras, ceritanya yang saya angkat ini permasalahan dari kelas 6. Anak melakukan kesalahan. Ini contoh daripada permasalahan segitiga restitusi. Stabilan identitas. Assalamualaikum Bu. Salam Mas. Silakan Bu. Baik Bu. Apa kabar? Baik sehat? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya saya minta maaf ke Bu dan Ibu karena kemarin saya kebetulan juga sampai bisa membantu saya dengan saya sampai sehingga saya merasa kewalahan dan juga senang berbagi sepeda sama teman-teman kecil harus bisa membagi waktu belajar dan bermain. Apa coba alasan kamu? Saya kira itu tidak akan saya tidak sampai baik. Maksud kamu gimana? Pasti sediakan itu pertama istirahat, orang juga ngomong pada seseorang. Tapi kamu yang membiasakan diri juga bohong. Baik, saya tidak akan mengulanginya. Adalah sikap kamu sendiri dan kamu. Ya sekarang ini menurutnya. Menurut kamu, apakah itu perbuatan yang baik? Tidak, itu perbuatan tidak baik. Menurut kamu, keyakinan apa yang sifat yang sesuai dengan keyakinan kamu? Seharusnya saya tidak percaya. Kamu yakini dengan kamu sedang jujur itu sangat ya, dari soal seperti itu, kamu ada satu keyakinan yang kamu sepakati keduanya. Apakah kamu akan mengulangi jawaban seperti itu? Saya tidak akan mengulangi lagi. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki ke depannya? Ya, saya motivasi agar menjadi orang yang jujur. Pada saat itu saya senang dan saya coba jujur dan mengulangi dan bersikap jujur. Itu saja perasaan saya ketika diberitahu. Terima kasih Bu Iko telah mengingatkan saya dan memberi motivasi kepada saya. Saya itu akan bertanggung jawab. Nah, itu Bapak Ibu yang contoh ketika kita melakukan restitusi. Di mana ketika kita menemukan masalah terhadap siswa, jangan sampai siswa membawa yang
sieun itu karena apa itu akan menimbulkan efek ke anaknya, jadi psikisnya kena, kemudian akan terbesit dan membekas sampai pesantren. Jangankan anak, saya saja sendiri ketika beberapa tahun ke belakang terjadi konflik sama atasan, dan atasan memberikan hukuman kepada saya yang luar biasa sakitnya, sampai sekarang rasa sakit itu membekas. Nggak maaf tapi membekas ada. Itu orang tua, apalagi anak. Jadi pembelajaran yang sangat berharga ketika kita menghadapi permasalahan dan menemukan anak. Kalau dalam ajaran Islam itu diajarkan mawaddah hasanah. Ditegur dengan cara hikmah dan bijaksana, dengan lemah lembut, dengan baik. Itu bahasa yang menenangkan jiwa, yang menenangkan jiwa. Itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kita tanya jawab ataupun ada yang akan tanyakan untuk masukannya dari Bapak dan Ibu. Apa yang telah saya sampaikan tentang materi ini, tentang budaya positif, dan mudah-mudahan bisa diambil walaupun hanya sedikit, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini adalah saya sifatnya berbagi dan kita kolaborasi ketika ada permasalahan, misalkan nanti di blok ke depannya ini menghadapi anak masalah seperti ini, kita kolaborasi seperti apa kita ini memecahkannya. Kemudian pengenalan sedikit garis kecil seperti apa. Kalau belum paham kita sama-sama. Di sini ada banyak berperan, ada Bu Deris, Bu Eni, Bu Yani, Bu Lesti juga. Insya Allah mereka bisa menularkan ilmu saya tadi, bisa menularkan sama-sama. Karena apa? Itu adalah ketika kita menyebarkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang lain, jariahnya terus bocor pahalanya terus walaupun kita sangat meninggalkan. Amalan yang akan kita mengalami bisa dilakukan. Kita aja mungkin ada pertanyaan umum yang Bapak Ibu sampaikan mulai hari ini. Nah, selanjutnya saya akan kepada Bu Deris. Alhamdulillah, bukan dari materi yang mungkin berbagi pengalaman dari ilmu yang didapat selama pendidikan guru Hendra. Dari cerita dari guru itu kita dapat banyak yang menimba ilmunya ya. Tadi seperti contoh sekarang kalian perasaan siswa. Dari sana boleh kita memilih ibu fungsi kontrol ibu dan bapak guru di kelas mau jadi seperti apa? Apakah guru ataukah tadi membuat rasa bersalah anak kan sampai ingat bukan hanya seumur hidupnya. Kalau mau ingat dulu ada cerita yang termasuk saya lakukan juga, pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan apa? Mau dilempar sama penghapus oleh bapak ibu guru kayaknya sampai tua gitu. Tapi aku kadang masih ingat gurunya sebagai teman, dia anggaplah siswa sebagai teman katanya. Tapi kalau terlalu berlebihan juga ini kurang ajar juga ya. Bagaimana kita bisa memposisikan lima kontrol guru dalam kehidupan kita di kelas masing-masing, mau sebagai manajer atau pengontrol. Jadi dari penjelasan tadi kita mendapatkan banyak hal bagaimana cara mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kelas agar membawa positif bagi siswa anak tersebutnya, sehingga membawa kebaikan buat diri anak tersebut. Tuh, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai. Pertanyaan mungkin tadi saya punya permasalahan di kelas yang sampai saat ini tadi sebetulnya kasih nanya Bu, sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Kasih itu tadi gitu permasalahannya. Bagaimana ya Bu ya cara mengatasi ketika kita belum masuk kelas, tadi kan ada, sedangkan tadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh siswa, tadi seperti rasa senang, apa firman, humor, kebebasan. Tapi ini mereka tuh kadang-kadang kan sebelum waktu masuk katanya maaf ada
ruang geraknya sedikit. Nah, itu apa katanya yang harus dilakukan oleh kita supaya budaya positifnya masih juga ke anak-anak, tapi mereka juga dikasih kebebasan oleh kita. Itu tadi Pak Ibu pasti dipercaya. Kayak sekarang tuh ada dua ya generasi luar biasa pertanyaannya pasti praktis itu menyimak gitu ya, dan mempelajari kejadian-kejadian yang di sekolah kemudian dikaitkan dengan hal-hal ini. Pertanyaan pasti bagaimana cara mengatasinya? Kita lihat sebenarnya sebelum mengadakan pengajaran atau pembelajaran, maka adalah akan disampaikan kesepakatan keyakinan. Apa yang mesti disampaikan dalam keyakinan tersebut? Kalau misalkan itu salah satunya menjadi masalah menjadi suatu hambatan, masukkan dalam keyakinan kelas. Yang satu, tidak boleh main bola di luar jam belajar. Misalkan waktu belajar, selama tidak ada jam belajar olahraga, itu bisa dimasukkan dalam keyakinan kesepakatan secara bersama-sama. Tanya ke anaknya, anak sepakat kita bikin keyakinan kelas. Satu, tepat waktu. Kedua, tidak boleh main bola selama tidak ada jam pelajaran olahraga. Kecuali kalau waktunya istirahat, itu kalau ada pembelajaran. Kalau disepakati secara bersama-sama, kemudian jadikanlah sebagai sebuah konsekuensi. Kalau pelanggaran, berarti ada konsekuensinya. Setuju bukan Pak? Setuju. Coba konsekuensinya apa? Datang dari atas sini. Pak atau Bu, konsekuensinya siap membersihkan WC. Karena dia sendiri. Dan itu saya sertakan di novel. Ketika saya membuat kesepakatan yang pertama tentang begitu bersama sholat, kalau tidak dalam hal tersebut, kalau tidak melakukan sholat, silakan apa konsekuensinya? Bu, saya siap hafalan 5 ayat An-Naba. Dan terjadi melanggar kesepakatan itu, berarti harus konsekuensi ya. Alhamdulillah jujur si anak itu, Bu, saya melanggar kesepakatan apa? Saya tidak melakukan sholat dan sekarang konsekuensinya apa? Saya siap hafalan 5 ayat surat. Itu jadi biarkan saja dari anak itu kesepakatannya dan konsekuensinya biasanya sendiri. Nah, sehingga akan timbul rasa apa? Nilai-nilainya. Nilai-nilainya apa? Jujur, tanggung jawab, kemudian motivasi dari dirinya saya berarti harus lebih rajin lagi dalam kita. Begitu pula dengan permasalahan pasti. Jika sudah dibikin kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan kesepakatan secara bersama-sama, kemudian ada konsekuensinya ketika melanggar kesepakatan itu, dan yang satu itu apa? Relasi. Mungkin itu menulis dari saya, jadi jangan kesepakatan ini keyakinan kelas karena kesepakatan orang mungkin dari teman-teman yang lain ada paham dan lain mungkin ada masukan. Ya betul Bu, jadi begini Bu, kayak tadi yang namanya konsekuensi itu berbeda tuh dengan hubungan. Kalau konsekuensi itu Bu biasanya dari awal pelajaran, sebelum kita memulai proses pembelajaran kan kita harus ada diagnostik ya Bu ya. Kita harus mengetahui karakter latar belakang anak. Itu Bu yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Ketika Ibu sebelum mengadakan tadi, jadi bukan berarti hubungan ya Bu ya. Bu dicatat tuh satu-satu, kayak saya di belakang ada kesepakatan kelas 6A atau keyakinan kelas 6A. Jadi biar mereka Bu, mereka yang mencari jalannya sendiri. Satu misalnya tadi sebelum masuk main bola di lapangan, mereka sendiri aja Bu yang mencari jalan kita. Oh Bu, saya sanggupnya misalnya apa Bu, biasanya kalau ibu-ibu di kelas kalau misalnya anak-anak melakukan pelanggaran Bu, biasanya apa? Begitu apa biasanya? Apa? Sebetulnya
dengan Pak Budi biasanya suka pink, kemudian pink ada ya permasalahan. Sekarang udah ini ya sedikit restitusi apa ya, jangan langsung kamu main HP aja kok bapak besok jangan seminggu bawa HP. Ya ditanya baik-baik, terus mereka meyakini kesalahannya apa, terus mereka mencari sendiri bu penyelesaiannya. Aku kalau saya nanti pak main HP ketika belajar, saya nanti misalnya ya, jadi disuruh mereka berpikir sendiri bu konsekuensinya. Jadi kadang kalau dari sana kita nggak usah bilang tiga bu, itu mah suka sadar sendiri pada akhirnya karena dibuat oleh mereka sendiri konsekuensinya. Ya itu bedanya konsekuensi apa hukuman. Ada lagi kemudiannya Bu Esti, Bu Nek, Bulan, Boris, Bu Swipi, Minggu Pak. Masih di sini. Nah, aku warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk ya ini. Walaupun saya itu menyerahkan kata keras, berarti saya lebih mengerti, tetap ada masalah di dalam kelas. Karena sekarang permasalahannya tentang membawa toilet atau tempat yang bisa dibatasi atau batasi. Anak-anak, bagaimana supaya kita mengurangi sampah? Bawa tempat nasi, bawa tempat minum sendiri. Yang tidak apa pun yang silakan. Oke, itu sudah jadi sepakatan salah. Oke, saya salah sendiri. Saya cuma mikir. Bukan apa-apa tuh. Jadi dilema sendiri. Jadi ada dilema sendiri. Sedangkan terus bagaimana mengedukasi pemirsa yang kurang kalimat supaya budaya positifnya dengan cara tadi kesepakatan kelas saya sepakati. Tapi edukasi juga budaya positif juga mungkin harus dari gurunya juga ya Bu. Selain gurunya, nggak boleh kalau dasar kemanusiaan. Mereka membininya apa dari dasar. Nah jadi ada sama dengan masalah lingkungan sekolah. Nah Bu, yang jadi permasalahan saya, mungkin kalau diri pribadi mungkin besok atau lusa insya Allah akan berganti menjadi tablet mungkin insya Allah. Gelas yang ada di sekolah atau tetap mencari alas yang menjadi nah, yang jadi permasalahan bagaimana cara supaya kami ini bersepakat di sekolah tanpa ada dilema lingkungan. Contohnya dari pembeli, bukan saya jadi masalah, bukan. Itu mana namanya perekonomian itu dan ada empati dari kami jadi membeli. Jadi sampahnya jadi keluar, jadi menjadi tapi. Nah, permasalahannya bagaimana cara mengedukasi masyarakat atau masyarakat warga di sekolah supaya budaya positif tentang sampah menjadi yang sedang terbawa sekarang. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bapak Bu, di rumah dilema saya juga mengalami Bu. Pernah Bu, saya membawa tumbler yang warna pink. Jadi tahu kan saya tiap hari, terus saya tuh rumah ketinggalan Bu. Udah gitu ketinggalan kan. Jadi si anak juga kadang rumah melihat gurunya juga tidak disiplin. Udah makan tuh disiplin, bawa tuh dari rumah. Berikutnya timbul Bu, memang kalau tidak disiplin dari diri sendiri saya ibu saya jadi maaf Bu, saya mau sama diri sendiri ketika kita menyuruh anak kita untuk disiplin, sedangkan kita tidak disiplin. Itu mau jadi itu juga yang
turun bermusik juga. Jadi setelah kita menyadari diri, kemudian kita saling mengingatkan. Dalam ajaran Islam itu dikatakan, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling menasihati dalam kebenaran. Ketika kita sudah yakin sudah bisa nih menjadikan berkat contoh, kemudian bagaimana cara meditasi? Kita sudah yakin bisa mengingatkan. Dan itu merupakan kewajiban. Kata siapa? Kembali walaupun karena di antara sebagian ada yang mengingatkan karena kebaikan. Dan orang ketika diingatkan dalam kebaikan, hatinya apa adanya, terima. Jangan ada perasaan dalam hati merasa diawasi atau merasa terhindari ketakutan, tapi itu adalah bukti kasih sayang kecintaan terhadap sesama. Ketika sesama melakukan sesuatu kegelapan atau kesalahan, adalah kita yang menegurnya, kita yang mengingatkannya, dan sama-sama kita memperbaikinya. Dan bukan artinya yang mengingatkan itu sudah lebih baik, tidak. Karena yang namanya manusia tidak luput dari salah. Bisa saja saya juga melakukan kesalahan, misalkan saya mengingatkan, tapi saya sendiri juga misalkan ada sisi salahnya. Maka di sini saya harus bisa menerima. Dan ketika diingatkan, langsung diingatkan, ini bisa saya senang. Terus sudah misalkan hanya dikatakan kita kasih buku. Ketika diingatkan langsung, senang. Tapi ketika ada yang mengingatkan misalkan, jadi setelah kita sadar diri, dan kesadaran itu rasa keimanan kita, rasa keyakinan kita, kebaikan kita itu akan diperhitungkan. Ya. Jadi karena basicnya agama, jadi dikaitkan lagi dengan agama ini keputusan seperti apa, dikembalikan lagi. Dan setelah sudah ketika ada permasalahan, aku Allah wa Rasul kembali kepada Allah dan Rasul kembali kepada contoh Rasul seperti itu. Jadi ketika ada melakukan kesalahan meditasi, tanamkan orang sadar diri, kemudian dia kurang pengalaman. Kita sama-sama saling mengingatkan, saling mengasih, bagaimana maju bagaimana melakukan kebaikan. Mungkin itu saja. Nyaris, kalau lagi sholat. The Bluetooth device is ready to pair. Kalau itu kebenaran datangnya dari Allah, kalau itu kesalahan mungkin dari kebenaran. Dan terima kasih, mungkin kita maksud saya tidak sendiri, mohon maaf, bukan cuma mudah, tapi saya semakin mengingatkan bisa sendiri. Terima kasih. Mungkin kalau untuk yang masyarakat sekitar ya, kalau saya pribadi mah saya tidak mempunyai kekuatan kecuali kepala sekolah yang mempunyai kekuasaan bisa kayak mengingatkan. Tapi kalau untuk kita sebagai guru ya budaya positif dapat diciptakan itu balik lagi Bu, bagaimana seorang guru itu memberikan suri tauladan. Kalau misalnya nanti disuruh begitu tapi kitanya seperti itu agak susah ya Bu ya. Makanya mulai dari sekarang begini Bu ya, harus mulai dari ketika niat kita dari sekarang saat ini untuk memperbaiki, walaupun memang ya Bu ya manusia tidak sempurna, tapi tidak berubah karena gurunya aku guru jadi tiru. Jadi kita insya Allah Bu ya Bismillah itu mulai dari sekarang untuk betul-betul menerapkan disiplin karena akan menjadikan pembelajaran buat terutama siswa dan siswi kita gitu ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, kita tutup saja ya, sudah jam. Terus lanjutkan ya. Jadi kesimpulannya untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi suri tauladan yang baik agar semua bersama-sama dapat menciptakan budaya positif di sekolah kita.
untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan